Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Suprono untuk ekonomi lover. Kembali di channelnya Pak Suprono, kita akan membahas materi-materi ekonomi, termasuk juga ada pembahasan contoh-contoh soal yang bisa kalian pelajari bersama. I love ekonomi, itu adalah slogan dari Pak Suprono, karena ekonomi asyik, ekonomi mudah, dan ekonomi menyenangkan. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan pada materi-materi berikutnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Pak Suprono akan membahas tentang metode penghitungan pendapatan nasional. Metode penghitungan pendapatan nasional ada 3 metode, yaitu metode output atau produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Berikut ini adalah diagram pendapatan nasional. Jadi di dalam mencari berapa besarnya pendapatan nasional, bisa menggunakan metode produksi, metode pendapatan, metode pengeluaran. Bisa salah satu, bisa ketiga-tiganya. Karena ini nanti akan saling mendukung satu sama lainnya. Yang pertama kita akan membahas metode penghitungan dengan metode output atau metode produksi. Sebagai kata kuncinya adalah nilai tambah. Produk domestik bruto atau gross domestic product adalah total output produksi yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Kalau di dalam video sebelumnya, ini adalah kata kuncinya WNI dan WNA di Indonesia. Di dalam penghitungan gross domestic bruto ini dilakukan dengan membagi perekonomian dalam industrial origin. Untuk menghindari double counting, maka yang dijumlahkan adalah nilai tambah atau value added masing-masing sektor. Lapangan usaha yang dihitung dalam pendekatan produksi. Yang pertama, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, industri pengolahan. Yang keempat, listrik, gas, dan air minum. Yang kelima, bangunan. 6. Perdagangan, hotel, dan restoran. 7. Pengangkutan dan komunikasi. 8. Bank dan lembaga keuangan bukan bank. 9. Sewa rumah. 10. Pemerintahan dan pertahanan. 11. Jasa-jasa. Nilai tambah adalah selisih antara nilai output dengan nilai input. Jadi kalau kita simpulkan nilai tambah itu adalah NT, nilai output adalah NO, nilai input adalah NI, maka NT sama dengan NO dikurangi NI. Nah, ini
Ini metode produksi, ini adalah pertanian kapas, ini pemintalan benang. Kemudian di sini ada kain. Nah, ini industri yang pakaian jadi. Nah, di sini ada contoh, yaitu di sini sektor, output, nilai input, nilai tambah. Yang pertama di sini adalah pertanian. Pertanian di sini contohnya adalah kapas. Kapas, nilai outputnya adalah 300. Nilai inputnya 0. Kenapa kok di sini nilai inputnya 0? Karena kapas adalah produk ekstraktif, yaitu mengambil dari alam. Sehingga nilai inputnya adalah 0. Sehingga berapakah nilai tambah kapas? Nilai tambah kapas adalah 300 dikurangi 0 sama dengan 300. Pabrik benang. Pabrik benang nilai outputnya adalah 400. Nilai inputnya benang adalah kapas. Kapas nilai outputnya tadi 300. Maka nilai tambah dari benang adalah 400 dikurangi 300 sama dengan 100. Pabrik tekstil. Pabrik tekstil ini ya. Nilai outputnya adalah 600. Bahan baku tekstil adalah benang. Maka nilai input dari tekstil adalah 400 yang merupakan nilai output dari benang. Sehingga nilai tambah dari tekstil adalah 600 dikurangi 400 sama dengan 200. Industri garment. Industri garment nilai outputnya adalah 900. Nilai input industri garment itu berasal dari nilai output tekstil yang nilainya adalah 600. Sehingga nilai tambah industri garment adalah 900 dikurangi 600 sama dengan 300. Perdagangan pakaian. Nilai outputnya adalah 1250. Pakaian berasal dari industri garment. Maka nilai input dari perdagangan pakaian adalah nilai output dari industri garment yang sebesar 900. Sehingga nilai tambah perdagangan pakaian adalah 1250 dikurangi 900, maka nilainya adalah 350. Maka berapakah pendapatan nasional dari metode produksi adalah ini nilai tambah kita jumlahkan. 300 tambah 100 tambah 200 tambah 300 tambah 350. Totalnya adalah 1250. Oh, ternyata nilai tambah di sini, total jumlah nilai tambah di sini sama dengan nilai output dari sektor yang paling terakhir. Metode penghitungan pendapatan nasional yang berikutnya adalah metode pendapatan. Di sini kata kuncinya Pak Wir. Metode pendapatan memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Metode penghitungan pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Fungsinya adalah di sini labor, tenaga kerja, capital, finansial,
dan entrepreneur. Jenis-jenis balas jasa. Tenaga kerja, balas jasanya upah atau gaji. Capital, modal, balas jasanya adalah sewa. Uang, balas jasanya bunga. Entrepreneur, balas jasanya adalah profit. Total balas jasa disebut dengan national income. Nah, di sini kalau rumusnya national income sama dengan rho plus V plus I plus R. Nah, ini kalau sulit diingat, maka Pak Suprono menggunakan rumusan Pak Wir. National income sama dengan P. P itu adalah profit. W, wages atau upah. I, interest atau bunga. Rent, sewa. Contoh national income di Amerika tahun 1994 dalam US dollar miliar. Nah, di sini misalkan ada upah 4.004,6 miliar US dollar, non gaji 473,7 miliar US dollar, keuntungan perusahaan 542,7 miliar US dollar. Bunga neto 409,7 US dollar. Pendapatan sewa 27,7 miliar US dollar. Maka national income-nya ini ditotal. Karena dijumlahkan. Sehingga national income-nya nilainya adalah 5.458,4 miliar US dollar. Metode penghitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Kata kuncinya adalah CIGEM. Metode pengeluaran memandang bahwa PDB merupakan nilai total pengeluaran dari pelaku ekonomi dalam waktu tertentu. Jenis-jenis pengeluaran. Yang pertama, konsumsi rumah tangga. Yang kedua, konsumsi pemerintah. Yang ketiga, pengeluaran investasi. Yang keempat adalah ekspor neto. Konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi akhir, baik barang dan jasa yang habis pakai dalam tempo setahun atau kurang, maupun barang yang dapat dipakai lebih dari setahun. Cenderungnya konsumsi rumah tangga di sini adalah konsumsi perorangan. Yang kedua adalah konsumsi pemerintah, merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir, sedangkan pengeluaran untuk tunjangan sosial tidak masuk dalam pengeluaran konsumsi. Jadi di sini sering disebut dengan belanja negara. Yang ketiga adalah pengeluaran investasi, merupakan pengeluaran sektor dunia usaha untuk memelihara dan memperbaiki kemampuan menciptakan atau meningkatkan nilai tambah. Disebut juga pembentukan modal tetap domestik bruto atau bahasa Inggrisnya adalah gross domestic fixed capital formation.
Pengeluaran investasi di sini sering juga disebut sebagai belanja swasta. Pengeluaran investasi ini merupakan juga untuk mengetahui potensi produksi, maka akan lebih tepat apabila yang dihitung adalah investasi neto, yaitu investasi bruto dikurangi penyusutan. Jadi untuk melihat pengeluaran investasi atau belanja swasta di sini lebih menitik beratkan kepada investasi neto, yaitu investasi yang sudah dikurangi dengan penyusutan. Apa itu penyusutan? Berkurangnya nilai suatu barang karena pemakaian. Pengeluaran investasi juga menunjukkan bahwa pendekatan pengeluaran lebih mempertimbangkan barang-barang modal baru atau newly capital goods, karena barang modal baru tersebut merupakan output baru. Jadi di dalam belanja investasi atau belanja swasta di sini lebih ditekankan kepada output baru. Yang keempat adalah ekspor neto, yaitu selisih antara nilai ekspor dengan impor. Jadi item penghitungan pengeluaran yang keempat adalah ekspor neto. Ini mengurangkan besarnya ekspor dikurangi dengan besarnya impor suatu negara. Nah, ini kalau dirumuskan, kalau rumusnya asli, C plus I plus G plus X min M. Nah, supaya mudah diingat adalah CIGEM. C itu konsumsi rumah tangga, I investasi, G government, pengeluaran pemerintah, E ekspor, M impor. Demikianlah video pada kesempatan kali ini. Kita bertemu pada video selanjutnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.